Sobat Teset, pada episode selanjutnya dalam rangka persiapan persidangan Sinode Raya ke-22 di Makassar yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2025, Heset Entertainment masih menayangkan beberapa figur presbiter GPIB yang mumpuni dan membumi, yang sudah mempunyai pengalaman di pelayanan maupun pekerjaan di bidangnya. Untuk itu, kami tetap masih akan memberikan judul mengenal lebih dekat figur tersebut. Interview ini dipandu oleh jurnalis senior Frans Espong. Tonton sampai habis videonya dan nantikan figur selanjutnya ya. Selamat pagi, selamat siang kali ya. Salam jumpa Pak Pendeta Daniel Lumentut, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Harapan Kasih Bekasi. Benar ya Pak ya? Ya. Saya takut salah menyebutkan nama gerejanya. Saya senang sekali Pak Pendeta berada di sini. Tadi saya sempat melihat ketika menuju ke sini, gereja ini berada di tengah-tengah masyarakat di perumahan kalau nggak salah. Nah, ini gereja menjadi saksi, gereja menjadi berkat bagi warga sekitarnya. Kami ingin tahu banyak Pak Pendeta. Kami awali dulu dengan success story, bagaimana Pak Pendeta berpelayanan selama di GPIB, dan kedua bagaimana Pak Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat sini menjadi bagian dari masyarakat sekitar. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Frans bersama juga dengan Heset Entertainment datang di gedung gereja GPIB Harapan Kasih Bekasi. Ya, betul bahwa gedung gereja GPIB Harapan Kasih Bekasi ini berada di perumahan Harapan Jaya. Jadi kehadiran gereja ada di sekitar masyarakat di perumahan Harapan Jaya khususnya. Nah, berbicara mengenai tugas pelayanan yang saya lakukan sebagai pendeta GPIB, itu dimulai di GPIB Immanuel Mataram. Saya sebagai vikaris di GPIB Immanuel Mataram, dan pada waktu itu mentor saya adalah Pendeta Catam Harsono. Selama kurang lebih 2 tahun saya menjalani masa vikariat di GPIB Immanuel Mataram, dan pada minggu kedua Advent tanggal 5 Desember 1993 saya ditabiskan sebagai pendeta GPIB. Nah, selanjutnya selama kurang lebih 2 bulan saya menjalani masa kependetaan setelah diteguhkan menjadi pendeta GPIB, dan pada bulan Februari tahun 1994 saya ditempatkan di GPIB Sejahtera Sosok Sanggo Kalimantan Barat sebagai Ketua Majelis Jemaat. Ini ada satu pengalaman yang luar biasa nih, khususnya untuk saya ya. Ketika saya sebagai pendeta GPIB ditempatkan di GPIB Sejahtera Sosok Kalimantan Barat dengan begitu banyak pos pelayanan dan kesaksian itu. Jadi buat saya ini satu pengalaman yang sungguh luar biasa. Ketika saya sebagai pendeta muda yang baru diteguhkan sebagai pendeta GPIB, mengalami banyak hal yang memang ini menjadi satu pembelajaran hidup saya dalam pelayanan khususnya. Apalagi ketika melaksanakan pelayanan kepada warga jemaat di Pospelkes yang saat itu memang cukup banyak ya, Pospelkes di GPIB Sejahtera Sosok.
Dan saya harus menyusuri hutan-hutan di sana dalam pelayanan itu, naik turun bukit, lalu juga harus menyeberang sungai ya, karena memang saat itu transportasi sangat terbatas. Kalaupun mengendarai motor itu, kalau kita ketika mau melayani satu pos ke pos yang lain, lalu kita bertemu dengan sungai misalnya ya, maka motor itu tinggal, lalu saya harus menyeberangi sungai itu untuk ke pos yang akan saya layani. Jadi ini hal yang sangat ya tentunya buat saya pengalaman yang luar biasa ya. Saya dapat melayani warga jemaat di pos Pelkes dengan segala keberadaan mereka, dengan segala kesederhanaan hidup itu ya. Tetapi satu hal, bahwa mereka memang sungguh merindukan kehadiran seorang pelayan Tuhan untuk hadir di tengah kehidupan mereka itu ya. Jadi perjalanan yang memang cukup melelahkan ya, tetapi itu buat saya membuat satu pengalaman yang sangat indah ya. Pernah saya melakukan perjalanan itu ya, ketika hendak melayani satu pos Pelkes itu, saya bersama dengan beberapa rekan majelis itu, saat itu harus berjalan selama kurang lebih 10 sampai 11 jam itu. Jadi memang jarak yang begitu jauh dari jemaat induk, sehingga perjalanan itu begitu panjang. Dan ketika bertemu dengan warga jemaat, mereka sangat bersuka cita karena rupanya sudah lama mereka menantikan seorang pendeta untuk hadir bersama di tengah-tengah jemaat yang saat itu saya layani. Kita melakukan ibadah bersama, doa bersama ya. Saya melihat bahwa mereka begitu antusias karena memang mereka sungguh merindukan kehadiran seorang pelayan ada hadir di tengah-tengah mereka. Lalu pengalaman yang lain yang saya alami adalah ketika di pos Pelkes Terindak itu ya. Waktu itu mereka sedang bergumul dengan Terindak masih di Kalbar. Masih juga? Di Kalbar ya, salah satu pos dari GPIB Jemaat Sejahtera Sosok itu. Iya. Sudah lama mereka merindukan adanya tempat ibadah itu. Lalu dengan segala upaya usaha menggalang dana untuk dapat mendirikan gedung gereja walaupun sederhana ya. Tetapi saya lihat ini, hal yang menarik adalah bahwa mereka cukup antusias untuk bagaimana mengupayakan mereka bisa mendirikan gedung gereja untuk mereka beribadah itu. Jadi tentunya dengan doa, juga harapan dan upaya yang dilakukan oleh jemaat secara internal itu ya, secara mandiri, pada akhirnya atas berkat Tuhan mereka dapat memiliki gedung gereja, tempat ibadah walaupun sederhana. Dan pada saat itu kebetulan, kalau tidak salah tahun 1995 itu ada kegiatan safari Pelkes GPIB dan waktu itu Kalimantan Barat, dan kami mengajak untuk fungsionaris Majelis Sinode yang hadir pada saat itu untuk meresmikan gedung gereja. Betapa sukacita dan bahagianya mereka itu ketika kehadiran Majelis Sinode itu hadir di sana dan dapat meresmikan, menabiskan penggunaan gedung ibadah di pos Pelkes Terindak yang merupakan bagian dari jemaat GPIB Sejahtera Sosok. Lalu pengalaman lain juga ketika melakukan perkunjungan kepada warga jemaat. Jadi rupanya mereka itu menginginkan bahwa kehadiran seorang pendeta bukan sebagai pendeta, tapi seorang yang bisa ya tahu segalanya dan bisa memberikan solusi untuk kehidupan mereka yang mereka hadapi dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan itu ya. Jadi ketika kita hadir di sana, apalagi ketika ada seorang warga jemaat yang sudah lama dia memang pernah mengalami sakit waktu itu ya, bertahun-tahun sampai putus asa untuk bagaimana dia dapat sembuh. Nah ketika itu kita berdoa bersama, saya bilang saya hadir sebagai pelayan Tuhan. Tentunya kalau Ibu menginginkan kesembuhan dari Tuhan, ya kita berharap bahwa
melalui doa. Ya, kita naikkan kepada Tuhan dan kita percaya dalam iman bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Jadi setelah begitu lama ya dari kesembuhan, lalu setelah kami doakan dan tentunya juga upaya yang dilakukan untuk pengobatan juga mereka lakukan, tapi saya percaya bahwa ketika ibu itu sembuh dari sakit yang ia derita, ya sakit parah waktu itu. Saya sampai prihatin juga, sudah badannya kurus dan juga mukanya pucat, sudah hopeless waktu itu. Jadi ketika kehadiran di sana seorang pelayan itu yang memang membuat mereka semangat ya, menjaga kehidupan. Dan beberapa hari kemudian, puji Tuhan atas berkat dan pertolongan Tuhan, ibu itu mengalami kesembuhan yang luar biasa. Sobat Hesed, mendengar apa yang dipaparkan oleh Bapak Pendeta Daniel Lumentut, ada empati yang luar biasa dari seorang, saya mau sebut misioner, ketika berada di pos. Dan tidak satu pos yang dilalui Bapak Pendeta Daniel Lumentut, dari pos ke pos, bahkan menyapa warga yang membutuhkan pertolongan dan bisa membangun sebuah gereja. Tentunya memberikan sukacita tersendiri bagi warga. Tidak hanya itu, sapaan seorang hamba Tuhan, sapaan seorang pendeta ketika membutuhkan, ketika dibutuhkan, beliau ada. Menjelajah dari satu tempat ke tempat yang tidak mudah, lewat darat dan sungai yang harus dilewati. Tentu ini bukan pekerjaan yang ringan ya Pak Pendeta ketika itu. Pak Pendeta boleh bercerita Pak, dari semua itu feedbacknya, kalau tahun kemarin, tahun lalu seperti itu, bagaimana kondisi jemaat di Sosok misalnya atau di Terinda sekarang? Apakah sudah lebih baik dari yang ada sekarang? Dan itu pasti menjadi rekam jejak bahwa Bapak Pendeta Daniel Lumentut pernah ada di sana. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi tentunya kondisi yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda ya. Yang sekarang saya memang kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke GPIB Sejahtera Sosok. Itu satu perkembangan kemajuan yang luar biasa ya dibandingkan ketika saya hadir melayani di tahun 1994 itu. Jadi gedung gerejanya juga sudah baru. Nah, lalu juga di pos-pos Palkes memang saat itu saya dengar informasi dari ketua majelisnya yang namanya jemaat ya begitu ya, kadangkala tidak kondisinya itu selalu turun naik gitu ya kehadirannya. Tapi saya lihat bahwa eksistensi kehadiran dari pos Pelkes yang ada di sana itu tentunya tetap dapat memberikan sumbangsihnya bagi kehidupan masyarakat yang ada di sana, walaupun dengan segala kesederhanaannya. Saya seringkali mengatakan kepada mereka, sekecil apapun yang dapat kita perbuat dan dapat kita lakukan, lakukanlah itu. Nah, Pak Pendeta, gereja Protestan di Indonesia bagian barat ini sangat membutuhkan orang-orang yang punya visi dan punya misi, Pak. Karena pos Pelkes kita itu tidak sedikit jumlahnya, Pak. Tersebar di hampir 26 provinsi ya Pak ya, di beberapa mupel-mupel yang ada. Nah, secara sinodal Pak, sekiranya Bapak diberi kesempatan untuk mengemban tugas itu, kira-kira apa yang paling urgent yang Pak Pendeta Daniel Lumentut akan lakukan buat pos-pos Pelkes kita secara sinodal Pak? Silakan. Ya, jadi gereja ini adalah milik Tuhan. Ya. Kita ini hanya sebagai alat saja, sebagai pelayan-pelayan yang Tuhan berkenan untuk memakai kita sebagai alat di dalam tangannya itu. Jadi ada sebuah harapan dan kerinduan buat saya sebagai pendeta GPIB, apalagi bicara tentang pos-pos Pelkes di GPIB yang begitu banyak. Harapan dan juga kerinduan saya adalah bahwa
pos-pos Pelkes di GPIB itu ke depan diharapkan bisa memberdayakan ya dirinya sebagai jemaat, dan juga tentunya warga jemaat itu bukan hanya dia bersekutu, bersaksi, melayani, ya, melaksanakan tugas gereja itu, tapi bagaimana keberadaan mereka, kehadiran mereka di tengah masyarakat itu, sungguh mereka dapat rasakan kehadirannya itu dapat menjadi berkat itu. Ya, sehingga itu menjadi satu kesaksian hidup bagi mereka. Nah, saya selama ini melihat bahwa pos-pos Pelkes yang ada di GPIB itu untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian sudah baik, hanya memang ke depan perlu lagi lebih diberdayakan bagi mereka itu ya. Baik pemberdayaan untuk potensi diri yang mereka miliki, diberikan kesempatan juga untuk mengambil bagian di dalam penataran gereja. Demikian juga memberdayakan dari segi ekonomi gereja itu. Sehingga ya mereka tidak bergantung kepada misalnya jemaat induk yang lain, tetapi mereka secara perlahan coba diberdayakan agar mereka juga dapat membuat mereka bisa lebih mandiri lagi gitu ya. Jadi diupayakan supaya setiap warga jemaat di pos Pelkes menyadari mereka sebagai warga gereja yang juga ikut mengambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani mereka bisa dibangun secara berkesinambungan. Itu yang menjadi kerinduan saya dan harapan saya, sehingga kehadiran mereka sebagai gereja walaupun berada di pedalaman, di perbatasan ya, pos-pos Pelkes itu, mereka dapat mengembangkan diri sebagai gereja yang memang dapat memberdayakan dirinya dengan baik gitu. Iya. Sobat Hesed, saya pikir dan saya kira ini konsep yang jelas dari seorang pendeta, Bapak Pendeta Daniel Lumentut. Ini tentu menjadi kabar gembira, kabar sukacita bagi warga jemaat yang berada di pos-pos Pelkes dengan apa yang baru saja dipaparkan oleh Bapak Pendeta Daniel Lumentut. Pak Pendeta, GPIB ini di bulan Oktober akan melaksanakan persidangan Sinode Raya 2025. Di sana akan diputuskan dan ditetapkan 11 orang fungsionaris ya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta melihatnya seperti apa ini? Harapan-harapan yang kira-kira Pak Pendeta bisa sampaikan pada PSR 2025 Oktober nanti di Makassar. Silakan Pak Pendeta. Baik. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Frans, mungkin saya bisa lanjutkan lagi. Jadi setelah pelayanan di GPIB Sejahtera Sosok, lalu pada tahun 1997, saya ditugaskan oleh Majelis Sinode sebagai pendeta jemaat untuk pembinaan BPK, yaitu di GPIB Maranatha Bandung. Ya. Bandung ya. Nah, lalu setelah dari GPIB Maranatha Bandung tahun 2000 sampai 2004 saya ditugaskan di GPIB Sili Asih Bandung sebagai ketua majelis jemaat. Setelah dari GPIB Sili Asih Bandung, lalu saya ditugaskan di jemaat GPIB Bethel Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Riau ya. Ya. 2004 sampai dengan 2009. Lalu setelah dari GPIB Bethel Tanjung Pinang, saya ditugaskan oleh Majelis Sinode di GPIB Sebulon Sekupang Batam. Dari 2009 sampai 2014. Lalu setelah dari Sebulon Batam, lalu saya dimutasikan oleh Majelis Sinode GPIB ke GPIB Trinitas Cibubur di kota wisata. Ya, dari 2014 sampai 2019. Lalu dari GPIB Trinitas
2019 sampai 2024 saya ditugaskan oleh Majelis Sinode di Jemaat GPIB Bahtera Iman Ciputat sebagai Ketua Majelis Jemaat. Dan satu hal, saya bersyukur ketika saya bertugas di GPIB Bahtera Iman menjelang saya mutasi ke GPIB Harapan Kasih Bekasi, saya saat itu dapat menyelesaikan strata 2 di bidang Magister Manajemen. Jadi Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman ketika itu memberikan kesempatan pada saya untuk studi lanjut S2 dan saya di kampus Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta mengambil bidang manajemen gereja. Jadi lulus tahun 2024 sebagai Master Manajemen. Itu merupakan anugerah dan berkat yang Tuhan berikan. Ketika saya dipercayakan melayani di Jemaat Bahtera Iman, Tuhan memberikan kesempatan untuk saya juga studi lanjut. Dan tahun 2024 sampai sekarang saya ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Harapan Kasih Bekasi. Nah, pengalaman dalam pelayanan sebagai pendeta GPIB di setiap MUPEL, mulai dari MUPEL Kalimantan Barat, saya dipercayakan sebagai Ketua 1 BP MUPEL. Lalu ketika melayani di MUPEL Jawa Barat, waktu itu namanya masih Jawa Barat 1, saya dipercayakan sebagai Sekretaris BP MUPEL. Lalu beralih ke MUPEL Kepri. Saat itu saya dipercayakan sebagai Ketua BP MUPEL Kepulauan Riau. Setelah itu di MUPEL Jabar 2 saya kembali dipercayakan sebagai Ketua MUPEL Jabar 2. Dan di MUPEL Bekasi saya kembali dipercayakan juga sebagai Ketua MUPEL Bekasi. Itu saya lihat bahwa perjalanan kehidupan pelayanan sebagai anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya dengan segala potensi, kemampuan yang ada pada saya untuk dapat bagaimana mengembangkan kehidupan pelayanan GPIB. Dan itu sangat saya syukuri ya, dengan segala kekurangan, kelemahan yang saya miliki, Tuhan memakai untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan, khususnya saat ini di lingkup MUPEL Bekasi. Ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Frans, bagaimana mengenai persidangan Sinode Raya bulan Oktober 2025. Tadi saya mengatakan bahwa gereja ini, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, ini adalah milik Tuhan. Tuhan menghadirkan GPIB di tengah kehidupan masyarakat bangsa negara Indonesia ini, tentunya memiliki maksud ya dan rencana bagi gerejanya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang menjadi visi dan misi GPIB itu jelas bahwa kehadiran gereja itu, gereja hadir membawa damai sejahtera. Bukan hanya untuk warga gereja itu sendiri, bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk seluruh alam ciptaan Tuhan itu. Di mana gereja itu hadir membawa damai sejahtera. Nah, itu artinya bahwa kehadiran gereja itu sungguh memiliki satu makna ya bagi gereja itu sendiri. Sehingga ketika Tuhan menghadirkan gerejanya di tengah-tengah dunia ini, maka sebagai warga GPIB kita memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya untuk GPIB saja, tetapi bagaimana kehadiran gereja itu, khususnya di tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara, itu sungguh dapat dirasakan kehadiran itu secara nyata. Ya, apa yang menjadi pergumulan kehidupan masyarakat bangsa negara itu juga menjadi satu pergumulan dan doa kita bersama agar kehidupan masyarakat kita
itu dapat lebih baik gitu. Itu menjadi satu harapan dan ekspektasi kita semua tentunya. Di sanalah tentunya peran dari gereja itu sangat dinanti, yang secara konkret atau secara nyata dapat diwujudkan oleh setiap warga GPIB. Nah, berkaitan dengan PSR Oktober 2025 untuk memilih fungsionaris Majelis Sinode GPIB, saya kembali menyatakan bahwa yang menentukan dan juga menetapkan fungsionaris Majelis Sinode GPIB, di mana mereka dapat melaksanakan karya layannya untuk gereja itu sendiri dan juga untuk kemuliaan Tuhan, itu kita serahkan kepada yang mempunyai gereja ini. Ya, kalaupun saya dipercayakan untuk mengambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab sebagai fungsionaris Majelis Sinode GPIB, saya menyatakan bahwa itu adalah kasih karunia Allah. Firman Tuhan di dalam Galatia 2 ayat 21a mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Jadi pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai anugerah, kasih karunia daripada Tuhan. Selain kita patut bersyukur untuk itu, di situ juga tentunya kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan juga kita berbuat sesuatu dalam kehidupan kita ini untuk gereja dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentunya itu yang perlu kita pahami bersama, menghadirkan para pemimpin gereja yang tentunya menunjukkan sikap hidup yang rendah hati, ya, juga kolegalitas tetap harus dijaga, ya, dan juga bagaimana kita lebih melihat bagaimana kepentingan orang lain itu lebih diutamakan daripada kepentingan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita menjadi pimpinan GPIB misalnya, satu hal yang perlu kita lakukan adalah kembali kita harus meneladani pola kepemimpinan yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan kepada kita itu, ya, yaitu seorang pemimpin yang melayani dengan rendah hati, sehingga kehadirannya sebagai pemimpin itu senantiasa dapat dicintai, ya, dan juga tentunya kehadirannya itu juga dapat membawa, ya, sukacita tentunya, ya, bagi orang lain, bukan malah menjadi batu sandungan begitu, ya. Itu yang kita harapkan pemimpin ke depan, supaya bisa berkarya lebih baik lagi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu barangkali. Sobat Heset, saya sih secara pribadi sudah dapat gambaran melihat jam terbang Pak Pendeta Daniel Lumentut dari pos ke pos dan bagaimana dia harus turun tangan menyapa warganya. Sudah ada gambaran bahwa beliau cocoknya di posisi yang mana. Kita lihat aja nanti di PSR 2025 Makassar. Tentunya bukan sebuah wacana kosong, tetapi ada bukti-bukti konkret yang dipaparkan oleh seorang pendeta, Bapak Daniel Lumentut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih Pak Pendeta. Memberkati dan juga Heset Entertainment senantiasa menjadi berkat. Amin. Terima kasih.